Raja Ampat merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Wilayah ini mencakup lebih dari 1.500 pulau kecil yang tersebar di sekitar 4 pulau utama, Waigeo, Misol, Batanta, dan Salawati. Nama Raja Ampat berasal dari legenda lokal tentang 4 raja yang lahir dari telur naga dan memerintah keempat pulau besar tersebut. Lebih dari sekedar keindahan geografis, Raja Ampat adalah simbol keutuhan ekologis, budaya adat, dan pesona alam yang nyaris tak tersentuh. Destinasi ini sering dipromosikan sebagai tempat terakhir di dunia di mana alam masih berbicara dengan utuh dan jujur kepada manusia. Raja Ampat diakui secara internasional sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global. Lokasinya yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia membuat perariannya sangat kaya akan spesies laut. Diketahui terdapat lebih dari 600 spesies karang, 1.700 spesies ikan karang, serta puluhan jenis hewan langka seperti hiu wobegong, mantarai, hingga penyu sisik. Kondisi ini menjadikan Raja Ampat sebagai situs penting bagi konservasi laut dunia. Penyelam dari berbagai penjuru bumi datang untuk mengeksplorasi titik-titik penyelaman kelas dunia seperti Cape Kray, Manta Sandy, dan Melissa Garden. Tidak mengherankan jika wilayah ini dianggap sebagai surga terakhir di bawah laut. Selain kekayaan laut, daratan Raja Ampat juga menyimpan kekayaan ekologis yang luar biasa. Pulau-pulaunya ditutupi oleh hutan tropis yang menjadi habitat bagi spesies burung langka seperti cendrawasih merah dan cendrawasih Wilson. Misol memiliki danau ubur-ubur tak menyengat serta sistem gua batu kapur yang belum banyak terjamah manusia. Ekosistem mangrove, rawa gambut, dan hutan primer saling bersinergi membentuk lanskap ekologis yang unik. Hal ini menjadikan Raja Ampat sebagai laboratorium alam yang masih aktif bekerja dalam keheningan, satu bentuk kekayaan alam yang tidak dapat ditakar dengan nilai ekonomi biasa. Di balik lanskap alam yang memesona, Raja Ampat juga dihuni oleh masyarakat adat yang memiliki hubungan spiritual dan budaya yang sangat kuat dengan alam sekitarnya. Suku Maya dan subsuku lainnya telah tinggal di wilayah ini selama ratusan tahun dan hidup secara harmonis dengan lingkungan mereka. Tradisi seperti sasi laut, larangan mengambil hasil laut di area tertentu untuk jangka waktu tertentu, menjadi salah satu bentuk konservasi berbasis adat yang masih dijaga hingga kini. Masyarakat lokal juga berperan aktif dalam ekowisata, seperti menjadi pemandu wisata, pengelola homestay, hingga penjaga kawasan konservasi. Pengembangan pariwisata di Raja Ampat dilakukan dengan prinsip ekowisata yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi. Dengan jumlah kunjungan yang meningkat setiap tahun, ada tantangan besar untuk menjaga agar aktivitas wisata tidak merusak ekosistem yang rapuh. Pemerintah daerah, organisasi lingkungan, dan masyarakat adat bekerja sama membangun sistem zonasi wisata laut, mengatur kuota penyelaman, hingga mendirikan kawasan konservasi laut yang luas. Wisatawan dikenakan biaya konservasi sebagai kontribusi langsung untuk pelestarian. Ini adalah model yang unik dan patut dicontoh, namun tetap memerlukan pengawasan dan penguatan kapasitas agar dampaknya tidak terbalik menjadi beban ekologis. Namun, beberapa tahun terakhir, Raja Ampat menghadapi ancaman serius dari aktivitas industri ekstraktif, khususnya rencana tambang nikel di wilayah Pulau KW dan wilayah lainnya. Meskipun pemerintah pusat dan daerah memberikan argumen terkait kebutuhan nasional terhadap nikel untuk baterai kendaraan listrik, banyak pihak menolak rencana tersebut karena dampaknya yang sangat destruktif bagi lingkungan. Banyak pihak menolak rencana tersebut karena dampaknya yang sangat destruktif bagi lingkungan, sosial, dan budaya lokal. Hutan primer yang menjadi sumber air bersih, ruang hidup satwa endemik, serta kawasan sakral adat terancam rusak secara permanen. Selain itu, proses perizinan yang dianggap tidak transparan menimbulkan protes dari masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat lingkungan.
Perdebatan ini telah menjadi isu nasional bahkan internasional karena menyangkut kredibilitas Indonesia dalam menjaga komitmen terhadap konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Gelombang penolakan terhadap tambang nikel di Raja Ampat datang dari berbagai elemen: masyarakat adat, pemuda lokal, organisasi lingkungan, akademisi, dan aktivis nasional. Aksi-aksi protes dikelar baik secara langsung di kampung-kampung maupun melalui media sosial. Petisi daring yang menolak tambang telah ditandatangani oleh puluhan ribu orang, dan beberapa media besar internasional mulai meliput isu ini. Gerakan ini bukan sekedar penolakan terhadap industri, tetapi perlawanan terhadap ketidakadilan struktural yang mengabaikan suara lokal dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap orasi, masyarakat mengingatkan bahwa tanah dan laut mereka bukan komoditas, tetapi warisan leluhur yang harus dijaga untuk anak cucu. Masa depan Raja Ampat bergantung pada keputusan-keputusan hari ini. Apakah Indonesia akan memilih jalan yang berpihak pada kelestarian dan warisan budaya, atau terjerumus pada eksploitasi jangka pendek yang meninggalkan kerusakan tak tergantikan? Saat dunia berbicara tentang transisi energi dan ekonomi hijau, ironis jika bahan baku energi hijau justru diperoleh dengan merusak ekosistem yang hijau. Raja Ampat menawarkan model ideal bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam. Tantangannya adalah menjaga agar harmoni itu tidak dikorbankan atas nama pembangunan. Di tengah segala godaan industri dan tekanan ekonomi, kita diingatkan bahwa tidak semua kemajuan harus dibayar dengan kehancuran.